Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Citra akan menjelaskan materi mengenai ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pengetahuan. Ideologi merupakan ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Sementara Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada sila dalam Pancasila. Makna ideologi Pancasila. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tapi juga ideologi nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama, oleh karena itu menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu integrasi masyarakat Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila: yang pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menunjukkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila yaitu mengkehendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama, menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Perkenalkan, nama saya Filda, NIM 211010146. Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah filsafat secara etimologis merupakan pandanan kata falsafat Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Sementara itu, pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk bangsa Indonesia. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang filsafat Pancasila, bisa membaca dari pengertian para ahli maupun fungsinya. Nah, pengertian filsafat Pancasila menurut ahli 1. Ir Soekarno. Menurut Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari kebudayaan dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, Hindu, Buddha, Barat, Kristen, dan Arab Islam. 2. Soeharto. Filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Dikbud. Semua elemen barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia.
3. Ruslan Abdul Ghani. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif, cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. 4. Noto Nagoro. Menurut Noto Nagoro mengatakan bahwa filsafat Pancasila memberi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarmilah, NIM 211010143. Saya dari kelompok 4 akan membawakan materi landasan dan tujuan berbangsa dan bernegara. Apa itu Pancasila? Mengapa Pancasila menjadi dasar negara? 5 sendi utama penyusun Pancasila. Alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia, sangat sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Negara Indonesia adalah negara Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila berperan sebagai landasan dasar bagi pelaksanaan pemerintah. Ketiga, Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. 4. Pancasila juga sebagai cita hukum. Fungsi Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang tertentu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa. Makna Pancasila sebagai dasar. Pancasila merupakan salah satu elemen paling penting dalam negara ini. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno saat sidang BPUPKI. Pancasila kemudian menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Makna kelima butir Pancasila ini dari sila-sila Pancasila. Kesinambungan dan kesatuan sila-sila pada Pancasila. Bagaimana kaitan kelima sila dalam Pancasila terhadap fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. 4 pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sama hakikatnya dengan Pancasila. Hubungan secara formal, hubungan secara material. Bagaimana cara pemuda menjiwai Pancasila sebagai dasar negara? Melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyunim, NIM 211010151. Saya akan menjelaskan materi tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkan dalam segala bidang kehidupan.
Landasan pendidikan Pancasila terbagi atas 4. Yang pertama, landasan historis. Keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kenegaraan negara Indonesia. Pancasila mendapat tempat yang berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintahan yang berkuasa. Yang kedua, landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, landasan yuridis. Sebelum dikeluarkan PP nomor 60 tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dari kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Yang keempat, landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, tujuan pendidikan Pancasila. Rakyat Indonesia melalui majelis perwakilannya menyatakan bahwa pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat di sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Sekian dari saya. Allahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri, NIM 2110100129. Baiklah, materi yang saya akan bawakan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Landasan teori. Nilai-nilai Pancasila diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara, dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Proses secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama, bidang panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk negara sangat erat kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Dalam kenyataannya serta objektif telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebenarnya nilai yang terkandung dalamnya sudah ada dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk memahami Pancasila sebagai komprehensif dan integral, terutama dalam kaitannya dengan pembentukan watak bangsa yang akhir-akhir ini menunjukkan adanya penurunan kadar nilai kebangsaan, maka mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia guna membunuh kebangkan rasa nasionalisme heroik dan politik. Proses terjadinya bangsa dan negara melalui proses sejarah yang panjang, yaitu sejak zaman kerajaan oleh mulai dampak dasar-dasar kebangsaan Indonesia, walaupun masih bersifat lokal. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern baru dirintis oleh para pejuang bangsa yang dimulai dengan pergerakan nasional, yaitu kebangkitan nasional pada tahun 1908. Lahirnya Byoidye Oetomo kemudian dikerarkan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan para tokoh dalam merumuskan Pancasila. Pada masa penjajahan, seluruh bangsa berjuang untuk meraih kemerdekaan. Mereka berjuang
dengan banyak cara. Ada yang berjuang dengan pertempuran bersenjata, ada pula yang berjuang dengan pikiran. Semuanya mengerahkan segenap kemampuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Perjuangan melalui pemikiran banyak dilakukan oleh para pendiri bangsa. Salah satunya dilakukan dalam perumusan Pancasila. Bagaimanakah perjuangan para tokoh dalam merumuskan Pancasila? Mari kita simak proses perjuangan tersebut dalam uraian berikut. Pada awal tahun 1945, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun. Jepang menjajah Indonesia sejak tahun 1945. Penjajahan itu dimulai setelah merdeka berhasil mengusir Belanda. Jepang juga berhasil menjajah beberapa negara di Asia Tenggara. Beberapa negara tersebut juga berhasil menjajah beberapa negara di Asia Tenggara. Beberapa negara tersebut antara lain Filipina, Burma, Myanmar, dan Vietnam. Saat itu tentara Jepang termasuk yang paling kuat di dunia. Selama tahun 1945 keadaan berbalik. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Peran BPUPKI dan PPKI dalam merumuskan Pancasila. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Jenderal Kumatki Harada, komandan pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945, mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945. Diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI, menetapkan undang-undang dasar dan memilih presiden dan wakil presiden. Baiklah, sekian dari materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya dan kelompok saya. Mohon maaf, kami masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.